Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Siapa nih di sini yang mungkin pengen rawat anggrek Cattleya tapi belum yakin, masih maju mundur? Karena saya dulu waktu mau rawat anggrek Cattleya itu takutnya susah berbunga seperti itu. Jadi ternyata setelah merawat Cattleya ini juga mudah untuk dibungakan. Seperti kebanyakan anggrek lainnya, jadi ya anggrek itu kan yang penting cahaya matahari, air, dan angin. Nah, Cattleya ini ternyata setelah saya amati, dia itu ternyata juga suka dengan panas. Jadi biasanya kalau ada beberapa anggrek Cattleya yang dia susah berbunga, mungkin sinar mataharinya kurang. Jadi untuk anggrek Cattleya saya ini yang sedang berbunga ini, jadi aslinya tuh warnanya tuh lebih ke orange gitu, tapi mungkin di kamera jadi warnanya lebih ke merah. Jadi ini sudah berbunga yang keempat kalinya. Dulu tuh kalau berbunga tuh cuma satu kenop itu, dan sekarang ini alhamdulillah sudah berbunga 2 kenop, jadi tambah. Nah, dari yang saya amati untuk bisa membungakan Cattleya, yang pertama penempatan. Untuk penempatan sinar mataharinya di sini saya tempatkan di tempat yang mendapatkan sinar matahari dari terbit sampai pukul hampir zuhur, jadi hampir pukul 12. Jadi mungkin teman-teman yang punya anggrek Cattleya kok bertahun-tahun belum berbunga, mungkin bisa coba ditambah sinar mataharinya atau dipindah ke tempat yang sinar mataharinya lebih dapat gitu. Jadi dia itu nggak seperti bulan yang harus teduh atau hanya kuat sinar matahari sampai pukul 10 lah. Nah, kalau Cattleya ini dia lebih kuat, tapi tetap tidak sekuat dendro. Kalau di tempat saya tidak full sun sampai sore gitu. Jadi cuma sampai jam setengah 12-an itu. Terus yang kedua yang penting juga itu sirkulasi udara atau angin. Nah, kalau digantung seperti ini kan dia lebih mudah mendapatkan angin. Terus yang ketiga, agar Cattleya kita itu bisa berhasil berbunga, biasanya itu saya sungkup dengan plastik. Namun catatan di sini, yang membuat Cattleya berbunga itu bukan plastiknya ya. Jadi ketika kita sungkup, biasanya itu saya sungkup mulai dari masih kecil lah, dia masih tinggi 5 cm itu udah saya sungkup, jadi sebelum amplopnya tumbuh. Nah, dengan kita sungkup, dia itu akan melindungi bagiannya nanti amplopnya ketika tumbuh. Jadi dia biasanya kan ini kalau misal kita siram atau karena hujan itu kan bisa tergenang air. Nah, biasanya sungkupnya ini tuh sengaja saya akan pasang sampai memastikan kenopnya benar-benar tumbuh. Terus biasanya baru sampai saya buka itu ketika menjelang mekar, karena dengan disungkup seperti ini juga melindungi kenopnya dari sengatan serangga. Nah, kalau mungkin beberapa teman-teman ada yang cari mungkin pengen memulai dengan Cattleya yang lebih mudah berbunga, saran saya sih ini ada Yellowbird. Ini bunganya memang seperti ini, kecil-kecil, tapi yang menyenangkan dari Cattleya ini itu dia tuh pertumbuhannya cepat, jadinya untuk berbunga lagi tuh cepat. Rekomendasi saya yang kedua, Cattleya Maikai Lewis. Ini juga gampang banget rawatannya. Jadi kalau Cattleya Maikai Lewis ini di tempat saya tuh dia tuh tidak tumbuh amplop dulu. Jadi nanti dari tunasnya ketika sudah cukup dewasa nanti akan tumbuh kenopnya sendiri. Itu dia beberapa pengalaman saya merawat Cattleya. Mungkin kalau teman-teman ada tambahan atau saran lagi yang bisa membuat anggrek Cattleya rajin berbunga, bisa saling share di komen. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.